Saya sudah hitung, saya sudah pelajari angka-angka, banyak sekali sumber daya kita yang bocor. Sedikit demi sedikit kita tutup. Juga illegal mining, tambang-tambang ilegal terlalu banyak penyelundupan. Ini benar-benar saya berharap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini. Kita tidak boleh takut. Bagaimana negara yang kaya ini mau dicolong, mau dicuri oleh negara orang lain yang tidak mempunyai sumber daya alam. Sejak tahun 98 sampai dengan 2025 September, penghasilan timah kita itu keluar 80%. Mestinya PT Timah sampai dengan akhir Desember ini, setiap tahun dia mesti mempunyai revenue kurang lebih 20 sampai 25 triliun. Tapi apa yang terjadi? Mereka hanya dapat 1,3 triliun per tahun. Kita memiliki nikel yang sangat besar. Kita memiliki bauksit yang sangat besar. Tapi yang terjadi adalah orang keluar pelabuhan tanpa pemeriksaan. Orang keluar bandara tanpa diperiksa. Itu under invoicing selama 20 tahun, kurang lebih 800 miliar US dollar. Kita menghadapi musuh dalam selimut. Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun? Tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Selamat malam pemirsa, pekan ini Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada aparat penegak hukum untuk menindak siapapun dalang di balik aksi penyelundupan hasil tambang. Tentang siapa dalang di belakang aksi tambang ilegal ini, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyebutnya sebagai musuh dalam selimut. Mereka bersekongkol dengan negara lain dan diduga merugikan Indonesia hingga ribuan triliun. Bisakah sang dalang itu tumbang? Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi. Ya pemirsa, akhirnya pemerintah mengumumkan ada aktor di belakang penyelundupan hasil tambang terutama timah. Dengan diumumkannya keberadaan sang dalang itu, maka bisa diharapkan hanya persoalan waktu saja sang bos penjarahan kekayaan alam Indonesia itu akan segera terungkap dan semoga ditangkap. Pada hari Senin kemarin dalam sidang paripurna kabinet, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan ada pidana bagi pencuri hasil tambang di Indonesia. Di bagian awal Presiden mengatakan, saya sudah hitung, saya sudah pelajari angka-angka, banyak sekali sumber daya kita yang bocor. Sedikit demi sedikit kita tutup. Selanjutnya Presiden juga mengatakan illegal mining atau tambang ilegal terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI, Polri masih saja terus tidak mau menghormati hukum Indonesia. Kebandelan dalang penjara kekayaan alam Indonesia ini, kata Presiden, harus waspadai kita, mengakibatkan kerugian besar ekonomi kita. Contoh dari Bangka, penyelundupan timah sudah berjalan cukup lama. Saya dapat laporan dari penegak hukum, ada pejabat-pejabat dan petugas TNI yang terlibat, petugas Polri terlibat. Saya berharap Panglima TNI dan Kapolri menindak laporan ini. Tentang siapa saja dalang yang membujuk aparat terlibat, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin pekan lalu di Makassar membongkar ciri-cirinya, yaitu kita hadapi musuh dalam selimut yang tidak ingin negara kita bangkit ekonominya. Ciri-ciri lain dalang penjara kekayaan alam itu adalah bekerja sama dengan negara lain. Menteri Pertahanan Syafri mengatakan negara yang kaya ini mau dicolong oleh negara lain yang tidak punya sumber daya. Di Bangka kita punya timah sangat besar. Ada negara, dia bisa jadi pengekspor timah tapi dia nggak punya penghasilan timah. Dari mana? Itu karena kita tidak menjaga sumber daya alam. Ciri-ciri lain adalah mereka bebas keluar masuk pelabuhan dan bandara. Menhan Syafri Samsudin mengatakan kita memiliki nikel sangat besar, bauksit sangat besar. Tapi yang terjadi, orang keluar pelabuhan tanpa pemeriksaan, orang keluar bandara tanpa diperiksa. Mereka inilah yang menurut Menteri Pertahanan menyelundupkan kekayaan alam Indonesia. Menteri Pertahanan mengatakan tahun 1977 kita berhasil memberantas penyelundupan timah,
tapi nggak sampai 21 tahun, yaitu tahun 1998 sampai 2025 September, 80% dibawa keluar tanpa bayar pajak, tanpa bayar apapun. Ini ironi. Menurut Menhan Syafri Samsudin, under invoicing selama 20 tahun kurang lebih 800 miliar dolar Amerika atau sekitar 13.000 triliun rupiah. Soal potensi kerugian negara ribuan triliun akibat pencurian hasil tambang, Menhan Syafri Samsudin memberikan contoh penggelapan timah. Menhan mengatakan bisa dibayangkan sejak tahun 1998 hingga 2025 penghasilan timah kita hilang 80%. Mestinya timah tiap tahun dia menghasilkan revenue 20 hingga 25 triliun rupiah. Tapi apa yang terjadi hanya 1,3 triliun rupiah. Apakah dalang pencurian besar-besaran kekayaan alam Indonesia ini dilindungi atau di-backingi orang kuat? Dalam pidato kenegaraan tahun ini, Presiden Prabowo Subianto di sidang paripurna 15 Agustus yang lalu mengatakan bahwa Presiden sudah mendapatkan laporan tentang backing penjarahan tambang. Di bagian awal Presiden mengatakan, kita menghadapi realita terjadi kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar. Selanjutnya Presiden mengatakan terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal. Potensi kerugian negara minimal 300 triliun rupiah. Mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri kalau kita biarkan terus-menerus, kita berpotensi jadi negara gagal. Saya berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, walaupun itu sulit dan juga tidak populer bagi pihak-pihak tertentu. Dan akhirnya Presiden menegaskan, saya minta dukungan seluruh anggota MPR ini demi rakyat kita. Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Jadi pemirsa, apakah sang dalang itu bisa tumbang? Top Ekonomi akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan pada malam ini pemirsa telah hadir bersama saya di Studio 1 Metro TV 3 orang narasumber. Yang pertama yang paling jauh dari saya, anggota Komisi 12 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional Toto Daryanto. Pak Toto, selamat malam. Selamat malam. Betul Komisi 12 sekarang Pak ya? 12. Yang dulunya Komisi 7 ya? Komisi 7. Baik. Dan kemudian juga telah hadir bersama kita mantan Menteri Keuangan yang juga Komisaris Utama Mind ID, Fuad Bawasir. Pak Fuad, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak telah hadir. Ya. Kelihatannya sudah menggunakan baju seperti dalang atau mau mengungkap dalang begitu ya malam ini ya. Dan juga telah hadir bersama kita pemirsa tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah yang juga ekonom Universitas Indonesia, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam, Bung Leo. Sudah tahu ya dalangnya ya? Belum tahu. Belum tahu ya. Baik, kita akan bicara soal apa yang disampaikan oleh Presiden dan juga Menteri Pertahanan. Di judulnya di dalam tulisan pada episode malam ini, dalang penjara tambang 13.000 triliun. Kalau bicara angkanya dulu ya, saya ingin ke Mas Fitra. Mas Fitra, sebetulnya angkanya 13.000 triliun itu bombastis atau memang realistis? Ada hitung-hitungannya tidak? Iya, data yang di-mention Pak Presiden tentunya ada tim sendiri yang menghitung ya. Tapi setidaknya dalam hitungan saya itu ada kurang lebih ya 1.765 triliun. Bisa jadi ini per tahun ya angkanya ya. Yang memang dalam ekosistem misinvoicing ini. Jadi misalnya begini, Bung Leo. Kalau kita lihat nih modus operandinya misalnya. Ada satu perusahaan kita di sini terafiliasi dengan misalnya ada satu perusahaan lain di negara lain. Untuk satu komoditas, taruhlah misalnya batu bara. Jadi ini kita perusahaan ini itu jual atau ekspor ya ke affiliate-nya dia di tempat lain di negara lain. Di Singapura misalnya. Ya, bisa jadi. Misalnya, kita masih mengidentifikasi. Itu dengan harga yang lebih rendah. Ya. Tujuannya apa? Karena kan tax rate di Singapura itu lebih rendah dibandingkan dengan di sini misalnya ya. Nah, sehingga apa? Dia perhitungan labanya, ini labanya sangat minimal sehingga PPh yang kita terima terbatas.
Dan kemudian di negara yang ada affiliate itu kan tax rate lebih rendah. Yeah. Sehingga pada akhirnya apa? Negara yang tersebut yang tadi juga dimention oleh Pak Syafri ya, ada negara yang bukan produsennya, tapi dia mengekspor. Nah, pada akhirnya dia juga mengekspor ke tempat lain, tapi dengan harga yang memang lebih tinggi sesuai dengan standar harga internasional. Sehingga realisasi labanya berada di negara tersebut, yang mana tax rate lebih rendah, sehingga kan ada margin. Nah itu ada satu undervaluing dari ekspor. Ada juga yang disebut sebagai misinvoicing, ekspor sama import misinvoicing untuk menghindari bea keluar dan bea masuk. Cara melihatnya gimana? Mirror trade saja, misalnya data yang dicatat di BPS kita dengan data yang ekspor ke negara tertentu dengan data impor dari negara tertentu itu ada selisihnya. Setelah mempertimbangkan misalnya FOB dan CIF itu sudah dipertimbangkan, tapi kalau masih ada selisihnya maka patut dicurigai itu ada misinvoicing. Dan nilainya kurang lebih 1.765 triliun. Kalau kita lihat per tahun misalnya, kita target untuk kemudian menyelesaikan masalah itu 30%-nya saja sudah 530 triliun, 35%-nya saja sudah tutup defisit kita per tahun. Defisit kita tahun ini 660 triliun. Itu sudah 620 triliun kita dapat dari situ. Tindakan-tindakan tadi itu sebetulnya legal secara bisnis, termasuk reekspor dari negara lain, atau sebenarnya ilegal, Mas Fitra? Sebenarnya kalau kita bicara praktek transfer pricing ada yang bisa dilihat dari skema yang legal atau yang ilegal. Nah kalau dalam konteks ini kan berarti kan itu ada penyembunyian fakta dan data yang membuat potensi penerimaan pajak kita tidak optimal dan sehingga bisa disebut sebagai ilegal juga. Oke, Pak Fuad, tadi ada kutipan juga yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bahwa kerugian dari timah Pak Syafri mengatakan harusnya itu setiap tahun mendapatkan 20-25 triliun. Tapi hanya 1,3 triliun, 80% diselundupkan oknum. Oknumnya siapa, Pak Fuad? Ya, ini timah ini memang sudah lama menjadi salah satu sasaran, ya. Tentunya kita lihat tidak bisa ditunjuk satu orang begitu saja ya. Sudah ada beberapa kan yang kemarin juga ditutup misalnya. Ada yang, tapi intinya gini, timah itu sebetulnya pada waktu sebelum reformasi terus terang aja itu ya, itu hampir sudah tidak ada penyelundupan. Jadi sudah menjadi tuan rumah lah. Sampai 98 berarti ya? Iya. Mulai itu pelan-pelan terus sampai lama-lama sudah menjadi dia tidak bisa berproduksi boleh dibilang. Dia sudah semua tambang di sana timah semua tambang timah di sana itu konsep itu punyanya dia semuanya sebetulnya. Nggak ada orang yang lain yang punya praktis itu. Nanti tapi timahnya itu sudah kayak orang bengong aja jadi. PT timahnya maksudnya? PT timahnya. Kenapa Pak? Ya kayak diambilin orang lain aja semuanya akhirnya dia cuma beli saja kan. Nah dia kalau dia beli saja juga ya karena memang orangnya orang kuat terus terang aja yang pada banyak-banyak itu orang kuat, orang nakal, orang macam-macam. Tapi memang gitu, ada ya orangnya ya? Ya orangnya ada maksudnya nggak ada orangnya yang ada bang setan apa ya ada orang lah itu tentunya kan. Kita rakyat nggak tahu Pak yang mana begitu ya, loh. Itu tapi beneran ada urusannya nanti penegak hukum pemerintah lah yang akan mengumumkan itu kan. Tapi itu sudah diambilin sehingga timah tidak bisa apa-apa lagi sepertinya gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang timah pun sedikit banyak sudah terpengaruh, udahlah ngikutin saja permainan yang ada. Oh, malah ikut sudah nggak bisa apa-apa sih, udah nggak bisa apa-apa lagi dia. Nah, jadi memang susah makanya diganti orang timahnya, orang sampai staf yang menengah, sampai orang dalam-dalamnya itu mulai diganti. Tapi masalahnya dia sebetulnya ini akibat daripada permainan di luar yang begitu dahsyat. Dan memang orang-orang kuat terus terang aja. Nah, jadi menurut saya daripada kita membicarakan satu persatu kayak begitu ya, dan angkanya memang benar itu fantastis semuanya memang betul seperti itu. Memang sebesar itu Pak? Iya luar biasa. Nah itu sudah bisa 80%, malah bisa jadi lebih daripada 80%. Oh, iya kan? Nah maka dari itu ini semuanya menurut saya karena apa? Ini inkonstitusional. Jadi kalau mau benar lagi itu harus dibenahi dari seluruhnya, nggak usah benahi petani satu-satu itu udah nggak bisa. Harus dibenahi seluruhnya dalam arti dikembalikan ke pasal 33 Undang-Undang Dasar. Itu dulu ini kalau menurut pasal 33 sebetulnya kan bukan hanya migas kan sudah diambil oleh pemerintah benar-benar tidak ada orang yang
minyak tanpa kuasa daripada pemerintah kan. Nah, dulu ini sebetulnya pasal 33 sudah diterapkan. Tapi memang baru hanya kepada migas. Tapi minyak kan dan gas. Yang di bumi, di bawah bumi kita kayaknya kan migas kan ada batu bara, tambang, nikel, boksit, semuanya emas segala macam kan itu. Itu berlaku harusnya untuk seluruhnya. Tidak boleh ada yang main-main. Nah, tapi waktu itu kenapa belum? Begini, setahu saya, pada waktu migas itu sudah dimulai dari Bung Karno sejak mulai dekret. 59 tahun 60 keluar peraturan undang-undang nomor 44. Waktu itu migas dulu yang diambil. Karena kenapa migas waktu itu? Ya karena migas itu memang lebih besar value-nya dan susah ngambilnya, teknologinya bisa permainan segala apa, bisa rugi segala macam lah migas. Terus kemudian waktu Orde Baru oleh Pak Harto diteruskan nih programnya Bung Karno itu. Undang-Undang 44 diperkuat dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 71 mengenai Pertamina. Diperkuat lagi itu mengenai migas sudah. Nah, yang lain itu yang harusnya juga berlaku harus sama. Ya, tidak boleh sekarang bagi saya semuanya itu penjara. Semuanya itu penjara bagi saya. Semuanya penjara bagi saya itu karena inkonstitusional. Nah, pada waktu itu kenapa belum? Terus terang aja itu Pak Harto itu mikir juga, loh, ini yang lain ini belum dilaksanakan karena praktis sudah punyanya negara, praktis. Timah ya hanya PT Timah, ada yang lain sedikit aja. Untuk selain itu untuk membanding aja, untuk ini biar semangat masih kecil-kecil belum ada artinya. Batu bara ya masih Bukit Asam gitu loh. Segala macam itu. Pak Fuad, kalau kita fokus ke timah dulu ya Pak, sesuai dengan tadi pernyataan Pak Menhan, itu memang tidak bisa Pak, sekarang setelah ketahuan nih siapa yang bermain, ya ditahan begitu loh Pak, penyelundupan atau apapun lah, permainan harga atau transfer pricing tadi yang dijelaskan. Ini sekarang sedang dibenahin, sedang dibenahin. Berarti sudah ketahuan orang-orang yang ikut bermain di sini? Paling tidak sudah di stop semua program-program, tapi ini kan mereka tuh nekat, tapi sudah dibenahin. Ada satgasnya, Satgas Nasional untuk timah itu sudah ada ya? Untuk mencegah. Jadi lautnya itu kasarnya harus dikepung, gitu loh, untuk supaya itu tidak keluar, supaya jatuhnya nanti ke dalam negeri semuanya. Pak Toto, tadi Pak Menhan sampai mengatakan ya, seperti tadi itu pernyataan Selasa lalu di Makassar. Pak Fuad barusan mengatakan memang orang-orang kuat di belakang permainan harga atau apapun lah yang merugikan negara belasan ribu triliun. Negara masih lebih kuat daripada orang-orang kuat tadi atau bagaimana? Ya harus Thomas, itu kan harus. Pernyataannya kan. Tapi kenyataannya sekarang Pak, bisa tidak kemudian 13.000 ini 10%-nya saja deh kalau meminjam istilah Mas Fitra tadi, 10%-nya lah dibendung begitu Pak supaya tidak bocor, bisa tidak? Iya, saya kira begini, jadi langkahnya itu mesti bertahap ya. Jadi langkah yang pertama ini patut diapresiasi, saya kira ini harus dipandang sebagai sebuah kesadaran baru. Ya, yang mungkin juga secara lebih mendasar, seperti disampaikan Pak Fuad, jadi ini mudah-mudahan kesadaran baru untuk kita melihat tambang, kekayaan alam kita ini secara konstitusional. Nah, sehingga langkahnya nanti itu mesti langkah yang lebih sistemik, langkah yang lebih mendasar dan menutup setiap celah terjadinya seperti keadaan sekarang ini. Tapi bahwa keadaan ini telah terjadi, timah kita telah dirampok habis-habisan. Juga tambang lain mungkin bisa terjadi semacam itu walaupun kadarnya berbeda, ya. Nah itu harus di stop dan harus ditemukan pelakunya. Menurut saya ini sebagai penegakan hukum harus ditemukan pelakunya. Dan yang lebih penting lagi bukan sekedar masalah hukumnya, tetapi kekayaan alam yang sudah terlanjur hilang ini gimana? Mesti ada yang bertanggung jawab, mesti harus dikembalikan. Yang menyetop itu harusnya siapa Pak? Ini kan pemerintah dong. Pemerintah. Yang mana nih kan pemerintahnya ada banyak nih sekarang Pak. Kalau kita lihat ini yang bicara seorang Menteri Pertahanan. Presiden lah. Presiden langsung? Presiden lah, iyalah. Yang bertanggung jawab eksekutif tertinggi kan Presiden. Jadi langkah seperti ini kalau tidak dikomando oleh pemimpin tertinggi, ya
tidak akan selesai, tidak mudah. Di potongan sidang kabinet tadi Pak yang kami sudah putarkan, Presiden Prabowo sudah mengatakan, saya tahu nih ada oknum jenderal, saya minta Kapolri, saya minta Panglima untuk menindak. Tapi sampai sekarang kita belum tahu tuh Pak, ada yang ditindak atau tidak dari dua institusi ini. Ya mudah-mudahan karena sudah ada instruksinya, itu akan ditindak. Ya, akan ditindak. Tapi sampai sekarang belum ada? Ya belum lah, ini kan baru beberapa hari. Kan beritanya 3 hari yang lalu kan tidak salah itu. Betul. Presiden kan. Yang mudah-mudahan ada langkah-langkah untuk penegakan hukum. Tapi yang lebih penting menurut saya, ini bukan sekedar bagaimana menyelesaikan dalam jangka pendek sekarang ini, bagaimana kasus per kasus itu bisa diselesaikan secara hukum. Tapi yang lebih mendasar adalah menyelesaikan ini secara keseluruhan. Artinya jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Nah, kesimpulannya apa? Kalau saya sebagai seorang anggota DPR, sebagai rakyat, ya ada kesan semacam pembiaran. Jadi kejahatan, pelanggaran itu bisa terjadi karena ada semacam pembiaran. Pembiaran ini termasuk tindak kejahatan juga kan sebetulnya? Ya termasuk di dalamnya. Dalam hukum pidana kan begitu, kita tahu ada kejahatan. Mengapa terjadi pembiaran? Biasanya adanya kelemahan di dalam sistem hukum kita. Ya, jadi itu yang harus dibenahi. Nah, tadi ada ide ada disinggung konstitusi pasal 33 udah disinggung soal soal migas. Ya. Sebetulnya sekarang pertambangan ini ya polanya harus seperti migas itu. Jadi selain ada Kementerian SDM yang sekarang menerbitkan izin-izin itu, harus ada pihak yang mengontrol. Ya, tambang ini mewakili negara. Nah, nanti polanya bisa saja apakah ini dibentuk semacam SKK migas, jadi SKK tambang lah. Ya, SKK tambang yang dia mengawasi dari day-to-day operasional tambang seluruh pertambangan, bukan hanya timah. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara kan masih ada itu, Pak Toto. Betul, di Kementerian tapi menurut SDM. saya tidak berfungsi atau bagaimana? Bukan tidak berfungsi, fungsinya sudah dijalankan dalam proses perizinan. Tapi masih lolos nih Pak, 13.000 triliun selama sekian tahun. Kontrol dari hari ke harinya nggak ada lembaga yang mengurusin. Kan harusnya itu idealnya misalnya apakah pemerintah daerah, apakah itu bisa melakukan fungsi, tapi nyatanya karena tidak bisa, menurut saya kembali saja kepada perintah konstitusi kita bahwa tambang itu harus dikuasai negara, menerjemahkan dikuasai negara itu izinnya diberikan negara, setelah diizinkan dikontrol oleh negara. Jadi berapa harus ditambang, produksi harus berapa, walaupun sekarang sudah ada RKAB misalnya, RKAB itu kan untuk melihat berapa sih setiap pemilik tambang IUP itu boleh menambang untuk kepentingan produksinya itu. Sebagai wakil rakyat Pak Toto, ini mungkin kalau Pak Fuad tadi mengatakan sedang dipetakan mungkin ya siapa yang katanya dalangnya ini. Sebagai wakil kami Pak, sebagai wakil rakyat, dalangnya sudah tahu belum Pak? Saya sebagai wakil rakyat belum tahu. Saya mesti tanya Kapolri dulu ini siapa dalangnya. Belum tahu juga Pak? Belum tahu. Tapi yang lebih penting menurut saya yang saya sampaikan tadi, jadi artinya itu terus dijalankan yang sekarang, tetapi ini dibenahi secara sistemik. Nah, bentuknya tadi semacam pembentukan SKK migas tapi untuk mineral dan batubara kita bilang untuk mineral dan batubara. Undang-undang dulu. Undang-undang yang mana Pak? Harus ada undang-undangnya dulu. Ya betul, harus revisi undang-undang apa semuanya itu harus dicabut. Menurut saya ditegaskan seperti halnya dengan migas, yaitu semuanya itu adalah milik negara. Nggak bisa itu milik. Kalau milik orang lain masih akan begitu terus. Sudah kayak apapun juga akan begitu. Milik negara semuanya. 100% milik negara. Dulu nanti orang yang ngerjain itu diberi haknya. Seperti migas kan. Dikasih sekian puluh persen. Bagi hasil. Tapi semuanya dalam kontrol negara. Baru itu akan tidak terjadi pencurian-pencurian yang aneh-aneh. Karena manajemennya itu ada di tangan negara gitu loh. Orang-orang itu dapat jatah, orang-orang itu juga belum tentu menjadi rugi, tapi tidak menjadi gila-gilaan kayak sekarang ini gitu kan. Segala macam caranya gitu. Kalau caranya begini, masih ada banyak yang bocor. Seperti dikeluhkan oleh Pak Purbaya pajaknya gitu kan. Saya juga sudah bolak-balik mengeluhkan itu. Gitu pertanyaannya Pak Fuad, masalahnya itu ada di undang-undangnya atau di pelaksanaan termasuk pengawasannya? Karena kalau melihat undang-undangnya harusnya sih cukup rigid itu Pak. Pengawasan mungkin orang di lapangannya.
Nggak bisa, sekarang memang undang-undangnya itu tetap harus dilaksanakan lebih dulu. Pelaksanaannya memang seperti itu, tapi selama undang-undangnya juga masih belum benar. Baik. Menurut saya itu masih ada celah begitu. Itu inkonstitusional. Bukan hanya melanggar undang-undang, tapi inkonstitusional, dibenerin dulu. Melanggar konstitusi. Mereka dapatkan nanti hak-haknya untuk yang mengelola. Tapi kan ada unsur negara segala macam pada di situ. Bisa lebih tertib. Baik. Sampai sekarang kita masih belum tahu siapa dalang yang dimaksud, tapi Anda boleh tetap bersama kami. Top Ekonomi akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih mencari tahu siapa atau bagaimana dalang penjara tambang 13.000 triliun rupiah. Mas Fitra, sebagai tenaga ahli utama di Badan Komunikasi Pemerintah, ketika masalah ini terus-menerus disampaikan dari pidato kenegaraan Agustus, kemudian beberapa waktu yang lalu Menhan mengatakan ada bandara yang tidak ada negaranya di situ, di Sulawesi. Kemudian ini minggu lalu, Selasa lalu, Menhan kembali mengatakan kerugian besar. Ini artinya akan segera ditindaklanjuti dengan, katakanlah mungkin seperti yang tadi diusulkan Pak Toto, pembentukan semacam SKK migas tapi untuk minerba, atau ini apa? Maksudnya tuh apa ketika ini makin intens disampaikan oleh pemerintah? Ya, tadi saya mengutip dari Pak Fuad juga ya. Kita ingin mengembalikan semuanya kepada konstitusi. Bagaimana Serakah Nomex ini, kalau kita bicara Why Nations Fail, karyanya Aceh Maulu, itu karena negara hanya memberikan peluang kepada sekelompok elit atau yang disebut sebagai extractive economic institution. Nah, itu artinya negara menjadi gagal. Nah, yang ingin dikejar pemerintah adalah bagaimana benefit paling besar adalah untuk rakyat. Makanya kita bicara mengenai inclusive economic institution. Dan institusi dan penegakan institusi ini adalah yang paling krusial. Bahkan Aceh Maulu sempat bilang secara implisit ya, intinya adalah cuma tiga. Pertama institusi, kedua institusi, ketiga institusi. Nah, maka pembenahan institusi atau dalam konteks yang semantik ekosistem yang lebih besar, konstitusional, ini menjadi sangat penting. Mengembalikan harta terbesar yang dihasilkan bangsa ini untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai rakyatnya hanya menonton di pinggir, ya, sementara bangunan megah dibangun, tapi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan peluangnya ekonomi tersebut. Kalau kita lihat, Bung Leo, ini beberapa presiden. Misalnya, pertumbuhan ekonomi terbesar salah satunya adalah di wilayah Maluku ya, di Halmahera seterusnya. Itu tumbuhnya puluhan persen. Tapi kalau kita lihat karena ada smelter. Ya, ada smelter, ada tambang dan segala macam. Which is good ya, karena itu bisa menopang aktivitas ekonomi. Tapi di sisi yang lain ternyata rakyatnya masih dalam kemiskinan, in poverty. Nah, dalam konteks inilah kemudian pembangunan ini belum sangat inklusif. Dan ini yang dilihat pemerintah dan ini yang disampaikan Presiden, bahwa yang paling penting adalah ya ini yang berkah terbesar bangsa ini harus kembali lagi kepada rakyatnya. Tapi soal penindakan, ini kan makin terang-terangan nih kalau kita lihat rekamannya tadi Pak Syafri itu sangat spesifik menyebut sampai ada angka keluar, lalu ada komoditasnya keluar. Nama negaranya saja nggak keluar, tapi kita semua bisa mengetahui lah yang mana nih. Artinya, apakah seperti yang tadi diusulkan Pak Toto, Mas Fitra, akan segera ada satu penindakan hukum besar-besaran, seperti mungkin yang terjadi di daerah bencana sekarang, pembalakan itu. Lalu yang kedua, ada pengelolaan atau pembentukan lembaga yang akan mengatur seperti tadi, SKK Minerba mungkin namanya. Mengarah ke situ tidak? Ya, kalau saya melihat ya presiden-presiden sebelumnya ya, ketika ini disampaikan presiden, kemudian itu diresonansi oleh menteri dalam hal ini Menteri Pertahanan. Bahkan tadi sudah diafirmasi lagi oleh Pak Fuad dan juga Pak Toto. Saya rasa ini tinggal menunggu waktu saja ya. Entah itu dari sisi penegakannya, dari sisi pembangunan institusinya. Terakhir kemarin kalau kita bicara bencana, Bung Leo, sebelumnya kita juga sempat bahas di Metro TV dan sudah
Pak Presiden sudah melihat bahwa kemarin butuh semacam badan rekonstruksi. Dan itu kan adalah pendekatan institusional ya untuk kemudian menjadi solusi-solusi atas masalah-masalah yang ada. Bencana ya badan rekonstruksi. Ini mungkin ada SKK atau yang semacamnya yang untuk membenahi permasalahan-permasalahan ini. Strategi yang akan dilakukan pemerintah pasti akan dikomunikasikan juga ke BKP. Apakah menunggu penataan ulang regulasi seperti tadi usul Pak Fuad, yang tentunya itu akan memakan waktu lama, atau sambil menunggu itu dilakukan, moratorium dulu, yang ekspor-ekspor yang direkayasa angkanya ini dihentikan dulu dengan mekanisme regulasi yang ada. Yang mana yang akan dilakukan? Ya, Presiden ketika kita berbicara ini sebenarnya sudah ada ya perintah dari Presiden untuk kemudian memberikan moratorium untuk izin pertambangan, izin kehutanan dan seterusnya. Dan itu sudah dilakukan moratoriumnya? Ya, sudah diinstruksikan ya. Kalau kita melihat apakah sudah dilakukan, nanti kita lihat secara teknisnya apakah dikerjakan. Izin tambang berarti ke Menteri ESDM? Ya, ada Menteri ESDM, ada Menteri Kehutanan juga ya, untuk kemudian ini diperhatikan khusus. Karena memang hulunya kan dari situ. Kenapa kenapa bisa bocor dari situ? Nah, bisa Kementerian ESDM, itu bisa kementerian lainnya yang terkait begitu. Sudah dilakukan belum moratorium itu? Nah, ini kita masih menunggu nanti karena baru diinstruksikan kan kemarin dari sisi rapat kabinet baru diminta kementerian-kementerian terkait untuk kemudian melakukan moratorium. Baik itu dari sisi kehutanan. Kalau kita bicara yang paling banyak bocor apa sih? Memang ya tadi sempat disebut pertambangan. Tetapi kalau kita bicara komoditas itu ada beberapa yang punya risiko seperti itu. Selain pertambangan, ada pertanian juga. Misalnya CPO, ada karet, dan juga kemudian masuk dalam ekosistem potensi kebocoran tersebut. Ya, sehingga ini memang butuh pendekatan ya lintas kementerian dan lintas sektor. Baik, Pak Fuad, kalau yang disampaikan Presiden di pidato kenegaraan Agustus sudah diresonansi berkali-kali, tidak oleh menteri yang lain nih, malah Menteri Pertahanan. Ini kan artinya sangat serius. Bahkan dikatakan, saya perintahkan Kapolri, Panglima, ini kata Presiden, kalau memang ada jenderal-jenderal itu tindak. Tapi sampai sekarang kan kita belum melihat, Pak. Ini kira-kira memang masih menunggu waktu untuk tetap memberantas tapi tidak menimbulkan goncangan begitu, atau seperti apa? Ini kerusakannya ini udah keterlaluan lah, terus terang aja. Misalnya dan itu kita tahu ya, kerusakan itu kerugiannya kayak di Sumatera itu juga segitu rupa ya. Itu bukan hanya pemerintah itu suka mengatakan oh itu dari yang ilegal. Yang legal pun itu menimbulkan masalah. Ikut merusak? Merusak kok yang legal. Saya percaya yang legal itu ikut. Karena apa? Yang legal, legal. Tapi dia juga menjarah yang lain. Ya kan? Melampaui. Itu yang legal itu kan juga melampaui yang jadi yang ilegal. Jadi yang putih itu jadi abu-abu juga sebenarnya? Abu-abu jadi udah banyak. Karena itu udah nggak bisa lagi dikendalikan. Yang legal maupun yang legal. Jadi nggak bisa pemerintah mengatakan menterinya itu, oh itu yang ilegal. Kalaupun nggak ada yang ilegal, kalau legalnya jadi ilegal kan jadi sama saja kan begitu masalah gitu. Jadi harus dibenahin benar seluruhnya itu. Makanya saya bilang menjadikan seperti itu. Kalau mau dibenahin itu nanti hanya sebentar saja, kemudian akan kembali lagi penyakitnya ini seperti ini kan. Dan jadi lebih bagus seperti ini. Toto bilang ini kedaulatan negara dalam bidang pertambangan itu memang mesti dikembalikan lagi, ya kan? Dan itu yang asing juga minyak juga nyebutnya yang asing, yang dalam negeri kan semua yang swasta juga bisa ikut. Tapi dalam kontrol bernegara sekarang kan tidak. Negara maaf ngomong ya seperti pengemis. Buktinya waktu ada minyak sawit tempo hari kan minyak goreng gitu kan, minta-minta ke swasta kan. Karena tidak ada stok. Ya nggak ada stok. Itu kan apa itu? Negara sudah sampai seperti itu kan. Harusnya itu kontrol. Yang seperti ini, itu tidak berarti kita memberi swasta, bisa usaha-usaha yang lain. Tapi yang ini kan ada di pasal 33, memang konstitusinya bilang seperti itu. Ya kan? Tapi karena yang ini, yang miliknya rakyat, dibiarkan ini semuanya dijarah, mereka jadi tidak inisiatif membuat apa, seperti kayak Google, segala macam kan macam-macam. Belum lama kita masih ingat Presiden kan datang ke Bangka Belitung, Pak. Itu ada menindak sekian alat berat, tambang-tambang di situ, lalu ada uang juga yang dikembalikan ke negara. Dalam kaitan dengan apa yang disampaikan Pak Menhan Safri pekan lalu,
itu akan terjadi lagi tidak dalam waktu dekat? Karena kalau tidak nanti jangan-jangan orang melihat ya ini berhenti di tataran narasi gitu, tidak ada tindakan nyatanya, tindakan tegasnya. Bagaimana Pak Fuad? Ya saya sih terus terang aja ragu itu akan berhenti karena dianggap ini karena sudah karena apa? Karena sudah terlalu meluas, terlalu menggurita, sehingga mereka menganggap ya itu yang ketangkep aja itu kebocoran lah, itu yang ketangkep aja kebocoran, yang sial gitu istilahnya gitu kan, seperti itu. Makanya kalau dari akarnya ini benar-benar dibenahin dulu semuanya, misalnya ini moratorium dibenahin semuanya kemudian negara. Ini memang konstitusi, ya kan? Memang ini orang-orang kuat semuanya, tapi dengan dukungan rakyat, sekali lagi dengan dukungan rakyat, ini mereka akan tunduk. Kembalikan nanti mereka ngelola bersama negara, boleh. Mereka dapatkan sekian persen. Itu kalau nggak begitu seluruh nasional didekretkan atau semacam. Ini macam darurat ekonomi, darurat korupsi, darurat ekonomi. Pemerintah sekarang ini kan dalam posisi yang sangat kuat. Mandat dari rakyat itu begitu Nah DPR-nya ini belum mulai juga nih, DPR-nya harus mulai nih. Katanya masih mau tanya ke Kapolri itu Pak. Itu kira-kira bagaimana nih Pak? Apakah negara masih tetap lebih kuat dibandingkan yang Bapak barusan katakan orang-orang kuat? Atau memang dalam hal ini akhirnya negara kalah kuat Pak? Ya negara harusnya memang seperti dikatakan Presiden akan, ini kan sudah di warning bolak-balik nih, udah di warning. Saya nggak tahu, saya berharap nanti setelah di warning seperti ini bolak-balik karena memang udah begitu luasnya itu masalah penyakit, di warning sambil dibenahin. Nanti saya tidak tahu pada harinya yang H akan dibenahi, apalagi kalau dapat dukungan dari DPR-nya sudah. Ini Pak udah nggak ada cara lain dah Pak, udah kayak begini aja ini, percuma benahin semuanya. Segera, ya. Dan semuanya akan tunduk. Pak Toto, DPR tentunya tidak boleh diam saja nih. Kalau saya harap sih kali berikut kita bertemu, Pak Toto sudah bisa mengatakan dalangnya ini loh Pak Leo, saya sudah dapat dari Kapolri, dari Panglima. Dalam waktu dekat akan membentuk apa Pak DPR? Apakah misalnya panitia kerja atau apa? Karena kalau hanya pemerintah yang berbicara, nanti seakan-akan dianggap wah ini rakyat tidak mendukung nih. Atau jangan-jangan rakyat atau DPR bagian dari jangan-jangan Pak orang-orang kuat yang dibilang Pak Fuad. Bagaimana Pak Toto? Ya tidak seperti itulah. Kalau DPR kan tidak mungkin. Orang bisa berpikir begitu Pak. Nah jadi tadi sudah saya sampaikan sebetulnya langkahnya sekarang ini kita seperti membuka pintu Pandora. Dimulai dari penegakan hukum, mengatasi keadaan yang sekarang terjadi ini, seperti yang disampaikan oleh arahan Bapak Presiden. Dan itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh aparat keamanan. Setelah itu kita benahi by system. Artinya kembali kepada konstitusi. Lalu buatlah diskursus nasional. Ini saya kira nggak bisa hanya dibicarakan di tingkat kecil seperti yang sedang kita ngomongin sekarang ini. Dan kalau hanya ngomong soal dalang yang itu kan kecil sebetulnya. Besar Pak, 13.000 triliun Pak, besar artinya kecil itu karena ini akan bisa terjadi terus-menerus. Kalau sistemnya memungkinkan akan terjadi terus. Nah ini harus ditutup semua celah itu. Nah karena itu kedaulatan tambang itu bagaimana kita merumuskannya. Nah salah satunya tadi itu diantaranya adalah membentuk badan yang mengontrol tambang seperti di SK Migas. Ini maaf Pak Toto, ini usulan Anda sebagai pribadi atau sebagai Komisi 12? Masih sebagai pribadi. Sudah pernah dibahas tidak Pak di DPR? Ini kan Presiden sudah pernah saya sampaikan dan Menteri Pertahanan ini bergeraknya seiring, tapi kalau DPR-nya masih menunggu, masih mau bertanya, bagaimana Pak? Enggak, artinya ini sudah jadi wacana di teman-teman di DPR juga bahwa ada yang nggak beres nih soal perundang-undangan kita ini. Akan membentuk panja begitu Pak atau panitia yang lain begitu? Itu nanti kan ada prosedurnya. Jadi saya nggak bisa mengatasnamakan sebagai anggota mengatakan bentuk panja dan lain sebagainya. Pimpinan pun juga nggak bisa, ada prosedur yang harus dilalui. Tapi bahwa kita mendorong supaya dibentuk panja misalnya, ya itu boleh-boleh saja. Concern ini sudah cukup rata Pak di Komisi 12? Atau baru Pak Toto saja nih? Kesadaran tentang kedaulatan tambang itu sudah sangat menguat. Dan kita berharap sebetulnya kalangan cendekiawan kita, kampus juga ini memberi kontribusi pemikiran. Jadi apa yang tadi Mas Leo sampaikan, apakah perlu moratorium segala macam itu menurut saya tidak perlu.
Ya, karena kalau moratorium itu nanti mandek ini. Kita kan sedang mengejar pertumbuhan ekonomi ya. Jadi kita benahi secara bertahap. Bocor terus dong Pak? Ya enggak dong. Kalau yang bocor udah ditutup. Ya, Ya berarti moratorium. bukan moratorium. Penghentian sementara. Kan tetap itu. Kalau yang bocor yang memang pelanggarannya dihentikan dong. Oke. Bukan moratorium. Misinvoicing tadi yang dijelaskan Mas tapi Fitra di awal kegiatan kan itu kembali kepada aturan yang legal. ada, Oke. tapi aturannya kita benahi. Baik. Jadi mewujudkan kedaulatan tambang itu dalam format seperti apa? Oke, kita harus jeda dulu Bapak-Bapak dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Mas Fitra, kalau dalam cerita wayang, karena kita pakai istilah dalang, wayang itu bisa yang benar menang, bisa akhirnya memang kalah betulan, terkubur. Bagaimana supaya kemudian setidak-tidaknya, ya katakanlah tidak 13.000 triliun ya, 10% dari situ saja kita bisa selamatkan. Bagaimana Mas Fitra? Iya, saya sepakat bahwa kita harus melihat yang rasionalnya seperti apa ya, the lowest common denominator ya. Memang untuk optimal, untuk mendapatkan semuanya itu memang sulit, Bung Leo ya. Tapi setidaknya kalau dalam hitungan saya, per tahunnya itu bisa sampai 1.700 triliun. 30%-nya saja per tahun, 20-30% itu kerja Pak Purbaya sudah berkurang peningnya ya. Jadi kan selama ini kan juga kita masih dibayangi oleh shortfall ya, dari sisi revenue yang akan memperbesar potensi defisit. Ini kalau misalnya bisa dikejar ya, itu akan sangat bisa membantu negara. Dan kalau kita melihat bagaimana porsi terbesar dari APBN itu adalah untuk rakyat kan. Nah ini yang menjadi semacam mekanisme transmisi kesejahteraan dari korporasi kepada rakyat. Baik, Pak Toto, apa yang akan segera dilakukan Pak untuk mendukung eksekutif nih Pak? Ya, saya kira pembenahan regulasi itu saya kira yang paling penting karena itulah penyelesaian secara sistem. Jangan kita selalu sibuk cari dalang, tapi sumber mengapa muncul dalang itu tidak kita atasi. Jadi itu kuncinya. Regulasi. Maka, ya. Kedaulatan tambang itu bagaimana diwujudkan melalui regulasi itu kuncinya. Panitia kerja mungkin akan segera dibentuk Pak? Mudah-mudahan. Atau diusulkan lah oleh Pak Toto? Mudah-mudahan kita akan usulkan. Dan yang penting bahwa negara itu harus mengontrol ya, tambang itu dari hari ke hari. Baik. Tidak sekedar memberikan izin, tetapi juga mengontrol bagaimana proses produksinya, ya, bagaimana lingkungannya ditangani dengan baik dan seluruhnya, sehingga kita betul-betul akan bisa mengendalikan tambang kita sebesar-besar kemampuan. Baik, Pak Fuad, janji akan berdampak kalau ada bukti. Apa yang mungkin akan disampaikan kepada pemerintah, Pak Presiden, supaya kemudian rakyat percaya nih bahwa penjarahan tambang ini sedang diusahakan berhenti, Pak? Iya, saya dengan itu ditimbangkan sebetulnya sudah tindakan yang nyata. Cuman sudah ada juga penindakan-penindakan sebetulnya. Di Bangka Belitung tempo hari ya? Oke. Tapi mesti diketahui metodenya selain misinvoicing, transfer pricing, penyelundupan, ya kan, penyelundupan ada pun yang legal tapi sebetulnya setengah ilegal juga gitu, dikedokin macam-macam itu penyelundupan. Dan orangnya juga yang ngerjain itu banyak. Terus terang aja, ya yang pensiunan pejabat ada, dalang di situ ada, ya kalau jadi pemilik itu macam-macam itu. Jadi udah pengusahanya yang udah akalnya macam-macam kotor juga banyak gitu kan. Jadi kalau dari semuanya itu saya yakin untuk membenahinya itu memerlukan kerjasama yang erat antara Presiden dan DPR melalui pembenahan dari yang sangat dasar dan tidak usah banyak bicara ke sana kemari. Itu nanti di konstitusinya itu diperbaiki lagi. Konstitusi pasal ini, pasal ekonomi konstitusinya itu dijalankan dan dari situ nanti akan bisa dibenahin. Tapi tidak usah macam-macam untuk dibahas, dilontarkan ke publik segala macam itu udah mungkin pasalnya udah jelas kok. Jadikan aja. Sekian, makasih. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan di sini menyumbangkan bagi penindakan dalang. Pak Toto, Pak Fuad, Mas Fitra, terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samusi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.